Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kami akan kabarkan informasi terbaru dari pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021. Akan kami sampaikan dua informasi. Namun sebelum kita ke pembahasan, sebelum kita bahas secara lengkap, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi untuk hari ini teman-teman honorer masih menunggu ya dari hasil seleksi kompetensi kedua, hasil finalnya atau hasil pasca sanggahnya. Namun di sini guru-guru honorer juga tetap terus berjuang ya. Salah satunya adalah FHNK 2I. Jadi saya bacakan. Ketum Honorer Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Raden Sutopo Yuwono telah menyiapkan skenario mengantisipasi pengumuman hasil pasca sanggah P3K guru. Bagaimana antisipasinya kita coba cermati. Dia pun berharap sambil menunggu pengumuman seluruh guru honorer non K2 untuk berdoa ada perubahan. Mari kita berdoa semoga tanggal 6 Januari 2022 banyak honorer non K2 di SD, SMP, dan SMA negeri yang lulus tes P3K guru tahap 2, kata Sutopo kepada cpnn.com. Dia mengungkapkan selama ini FHNK 2I tetap sabar, diam, dan tidak pernah bersurat lagi kepada pemerintah sejak 24 September. Itu karena mereka masih percaya kepada PGRI, DPR, dan pemerintah fokus mengawal usulan mereka. Memang banyak yang berjuangkan ya tentang nasib honorer ini, terutama PGRI, kemudian DPR RI khususnya yaitu Komisi 10 ya. Namun bila nanti pengumuman 6 Januari 2022 banyak guru honorer SD negeri tersingkir dari SMP, SMA negeri, dan SD, SMP, SMA swasta, FHNK 2I akan melakukan upaya lobby. Jadi melalui ketumnya, Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia ini, ketika nanti tidak ada perubahan dalam pengumuman pasca sanggahnya dan banyak guru honorer yang tersingkir ya, honorer sekolah negeri, maka FHNK 2I akan melakukan upaya melobinya. Kami akan coba bersurat kepada semua pihak meminta fokus mengawal 1 juta P3K bagi honorer non K2 pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018 sampai 2024 terangnya. FHN K2I juga akan tetap meminta tes 3 kali afirmasi berdasarkan masa kerja 5, 10, 15 tahun mendapat 25, 50, 75%. Permintaan tersebut, kata Sutopo, akan benar-benar dikawal, apalagi permintaan itu sudah disampaikan kepada pemerintah, DPR RI, dan PGRI. Dia kembali menegaskan, FHN K2I tidak pernah mengusulkan dan menuntut PNS atau P3K tanpa tes. FHNK 2I hanya minta 1 juta guru P3K agar mengakomodasi honorer non K2 pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi yang diusulkan dari FHNK 2I adalah afirmasi berdasarkan masa kerja. Ini juga banyak yang dikritisi ya oleh DPR RI kemudian PGRI bahwa afirmasi berdasarkan masa kerja tidak dihitung oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Karena sebenarnya banyak sekali guru yang mengabdi cukup lama di sekolah negeri. Dan ini sangat merugikan ketika afirmasi masa kerja ini tidak diterapkan. Nah, ini yang akan didorong oleh FHNK 2I yang akan diusulkan dan akan diminta kepada pemerintah ya. Nah, ini usulan cukup bagus menurut kami karena ini akan menolong banyak sekali guru honorer di sekolah negeri. Kemudian sebelumnya dalam surat tertanggal 1 Januari Dirjen GTK Pak Iwan Syahrir ini mengungkapkan ya ada pengunduran jadwal awalnya dari tanggal 31 Desember tetapi kemudian diundur menjadi tanggal 6 Januari tahun 2021. Nah, ini informasi pertama, semoga nanti FHNK 2I usulannya diterima ya ketika nanti pasca sanggahnya tidak banyak yang berubah, banyak guru honorer negeri yang tersingkirkan, tentunya perjuangan lebih keras akan diperlukan untuk bisa menyelamatkan para guru-guru honorer di sekolah negeri ini yang notabene awalnya pengangkatan guru 1 juta guru P3K ini adalah untuk menyelesaikan guru honorer, khususnya adalah honorer di sekolah negeri. Nah,
berkaitan dengan hal ini, informasi yang kedua ini yang cukup meresahkan juga ya, bahwa sebenarnya bukan masalah NIP P3K yang molor ya. Jadi ada yang lebih besar masalahnya terkait dengan rekrutmen P3K guru di tahun 2021 ini ya, dalam pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini lagi-lagi Bapak Raden Sutopo Yuwono ya, jadi Ketum Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, dalam kebijakan rekrutmen P3K guru di tahun 2021 ini banyak sekali permasalahan ya. Tapi sebenarnya masalah utamanya bukan pada NIP P3K. Karena ketika sudah dinyatakan lulus NIP molor ya, tapi nanti akhirnya pasti akan muncul NIP tersebut. Tetapi ada masalah yang lebih besar. Di sini disebutkan bahwa masalah utamanya adalah akan terjadi pemutusan hubungan kerja PHK besar-besaran. Ratusan ribu guru honorer yang tidak lulus formasi P3K guru tahap 1 dan 2 akan terdepak dari sekolah induknya. Jelas ya, mereka disuruh mencari sekolah baru untuk mengabdi, sementara sekolah negeri lain sudah terisi oleh guru hasil seleksi P3K. Kalaupun ada sekolah yang membutuhkan guru honorer, Sutopo mempertanyakan apakah masa kerja mereka masih dihitung sehingga ketika ada rekrutmen P3K 2022 mendapat afirmasi. Nah, ini juga masalah yang besar menurut kami ya. Di tahap 2 itu guru-guru honorer sekolah negeri pasti sudah memiliki saingan ya, guru dari sekolah swasta ya, yang sebagian besar berserdik. Nah, ketika guru honorer negeri ini tidak lulus, otomatis posisinya sudah digantikan oleh guru hasil rekrutmen P3K tahap yang kedua. Nah, guru honorer ini kemudian bingung dia harus mengajar di mana ya, untuk gaji tiap bulannya, untuk hidupnya dari mana, dan seterusnya. Nah, ketika ada pun yang mau menampung mereka, dalam tanda kutip ya, menampung untuk menjadi guru honorer di sekolah yang lain, tetapi permasalahannya adalah untuk rekrutmen tahun 2022, apakah masa kerjanya tetap diakui ketika pindah sekolah seperti itu. Nah, ini adalah yang disoroti oleh Pak Raden Sutopo Yuwono ya, terkait dengan masalah yang lebih besar dari sekedar pengunduran jadwal pemberkasan dan penetapan NIP. Nah, kata Bapak Sutopo, sangat berat bagi guru honorer yang sudah bertahun-tahun menjadi pendidik lantas dialihkan menjadi tenaga kependidikan ya. Ini ada solusi dari sekolah untuk menjadi tenaga kependidikan. Artinya ketika guru ini tersingkir, posisinya digantikan oleh hasil rekrutmen tahap 2, nah sekolah ada opsi lain yaitu menjadikan guru tersebut sebagai tenaga kependidikan. Apa dipikirkan bagaimana psikologis ya para guru, mereka yang harus menjadi operator sekolah, penjaga sekolah, atau administrasi, kata Sutopo. Bagi yang punya modal usaha, lanjutkan, tidak masalah, para guru honorer itu bisa buka usaha. Itu pun akan mengalami kendala karena guru-guru yang selama ini bertahan menjadi honorer di sekolah negeri punya jiwa bagi seorang pendidik. Ini juga menjadi hal yang sangat penting ya, karena memang guru honorer itu sebagian besar itu panggilan jiwa ya, bukan karena masalah gaji, tapi karena panggilan jiwa, passion mereka di situ, sehingga menjadi guru itu adalah sebagai jalan hidup ya, bukan jalan untuk mencari mencari penghasilan, karena banyak juga guru-guru honorer yang sudah membuka usaha. Nah, kalau seperti itu kondisinya, Sutopo khawatir simpati guru honorer kepada Pak Jokowi dan Nadiem akan berkurang. Program rekrutmen 1 juta guru P3K hanya akan dianggap janji kosong. Saya kasihan kepada Pak Jokowi dan Mas Nadiem. Niat mereka untuk mengangkat kesejahteraan guru honorer malah menjadi bumerang yang menjatuhkan citra mereka. Pungkas Sutopo ya. Nah, ini dua informasi dari salah satu organisasi ya, yaitu FHK Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, yaitu mengomentari ya. Yang pertama adalah tentang planning mereka, yaitu ingin mengajukan ya afirmasi untuk masa kerja. Kemudian yang kedua adalah menyoroti bahwa masalah terbesarnya adalah dari rekrutmen ini, dari amburadulnya ya, kita bisa bilang seperti itu,
dari kebijakannya bahwa nantinya banyak guru-guru yang terancam di PHK. Ya, semoga ada jalan keluar yang menguntungkan ya bagi kita semuanya. Tetap semangat. Insya Allah nanti ada jalan ya. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.